Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami terima kasih atas segala berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini, baik melalui kesehatan, sukacita, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami. Dan malam ini kami ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Berkati kami melalui Roh-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Senin 29 September 2025, sebagaimana dicatatkan HKBP, kita ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 hingga ayat ke-19, dan yang menjadi pembimbing ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya baca sekali lagi. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setiap orang selalu berusaha untuk menghindari atau keluar dari zona penderitaan. Dan penderitaan akan selalu datang, baik penderitaan akibat apakah karena penyakit, apakah karena anak-anak, apakah karena pekerjaan, bisa juga karena ekonomi yang tidak menentu, aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Penderitaan itu bisa datang dari diri sendiri, dari orang lain, dan dari alam, dan dari sekitar. Itu artinya penderitaan bisa datang dari diri sendiri, dari luar, dan dari sekitar. Padahal penderitaan itu tidak bisa dihindarkan. Itulah yang disuarakan oleh Rasul Petrus melalui renungan kita pada hari ini kepada jemaat di Asia Kecil yang pada saat itu sedang menghadapi penganiayaan, penderitaan akibat dikejar-kejar, ditindas oleh para penguasa, pemerintah setempat, baik melalui agama-agama lokal dan agama-agama di sekitar mereka. Apalagi kata Rasul Petrus, menderita karena iman, karena kesaksian, itu bukan menjadi suatu menjadi tekanan atau menjadi beban, tetapi menjadi sukacita. Menurut Rasul Paulus, kalau dia menderita karena Kristus, itulah dia dapat bermegah dengan itu, karena dia bukan menderita akibat kesalahannya, tetapi karena kesaksiannya, karena imannya. Dan demikian Rasul Petrus dalam renungan ini mengajak semua orang di Asia Kecil dan orang-orang Kristen pada masa kini, ketika Kristus datang atau di tengah-tengah dunia ini, setiap orang yang percaya atau setiap orang yang selalu beriman akan selalu berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai tantangan. Karena belum tentu seseorang yang selalu berbuat baik, pasti ada orang yang tidak suka. Dan sebaliknya, orang yang sejahat-jahatnya, pasti ada orang yang suka. Dengan demikian, saudara-saudara, firman hari ini adalah ajakan bagi orang-orang percaya. Sebagai orang beriman, bagaimana imannya diperhadapkan dengan keadaan dunia, di mana segala sesuatu diukur dari kepentingan diri sendiri, ego, individualisme. Tidak persoalan atau tidak peduli apakah itu benar menurut firman Tuhan atau salah. Tetapi yang penting bagaimana saya senang, bagaimana saya suka.
Ukuran menjadi kebenaran pada saat ini adalah sebatas bagaimana saya mendapat kesenangan, mendapat sukacita, mendapat apa yang saya inginkan, walaupun dengan cara-cara yang tidak benar. Oleh karena itulah, bagi orang Kristen, dia harus berani berkata, dia harus berani memperlihatkan iman percayanya. Sebagai orang yang ditebus oleh Kristus, dia harus berani berkata bahwa yang benar harus benar, yang salah harus salah. Karena dalam kehidupan kita, antara benar dan salah, di zaman ini seakan tidak ada batas-batas. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan, tetapi sudah bercampur baur. Tidak lagi ada yang harus kita pilih. Kita seakan-akan dibingungkan, seakan-akan dibawa kepada arah-arah yang tidak menentu. Karena itulah bagaimana sebagai orang Kristen mempertahankan iman di tengah-tengah situasi seperti ini. Di tengah kondisi zaman yang semakin modern, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu, kalau kita memperlihatkan, bersaksi tentang iman kita, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, boleh-boleh saja kita ditolak atau dipandang aneh orang lain karena kita melakukan seturut dengan iman kita. Karena ukuran benar apa tidak pada zaman ini adalah ukuran bagaimana sudah dilakukan dengan biasa. Katakanlah, sering kebiasaan walaupun salah menjadi kebenaran. Padahal yang salah harus disalahkan, yang benar harus benar. Kita sering dianggap melawan arus karena kita selalu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Padahal kehendak dunia ini berbeda dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ini ajakan dari Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Bagaimana ketika kita melakukan kebenaran, mempertahankan iman, walaupun menderita tidak akan pernah menjadi terbebani, tetapi itulah sukacita. Dan Paulus menyebut, saya bermegah dengan penderitaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita membedakan penderitaan itu. Kalau penderitaan itu akibat dari kesalahan kita, jangan salahkan siapa-siapa. Karena itu harus dibedakan apakah penderitaan itu adalah sebagai bagian dari memperlihatkan iman atau kesalahan. Dan yang terakhir, apa Amang Indang semua jemaat HKB Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Kotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Kotilon. Pesta Kotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Kotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka pesta Kotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Kotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Kotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Kotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual,
tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HGPP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan kepada masing-masing keluarga sesuai dengan tema kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567, atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.